Kita balik ke kasus gagal ginjal akut. Satu anak penderita gagal ginjal akut misterius di Nusa Tenggara Timur akhirnya meninggal dunia. Ya, sedangkan di Bekasi, seorang anak penderita gagal ginjal kronis terancam putus sekolah karena penyakit yang dideritanya. Fikrul Hilmi, siswa kelas 3 sekolah menengah pertama, tidak lagi ceria seperti dulu. Anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Warsih Yanti dan Edi Supriyadi, warga Harapan Mulia, Kota Bekasi ini, divonis menderita gagal ginjal kronis sejak 9 bulan terakhir. Siswa kelas 3 SMP ini tak lagi bebas bermain seperti anak sebayanya. Hilmi terancam putus sekolah karena harus menjalani pengobatan secara rutin dan menjalani cuci darah. Saat ini Fikrul Hilmi menjalani pengobatan rutin di RSCM dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS. Namun, beberapa obat yang tak murah harganya harus dibeli secara mandiri. Sekolahnya dia hanya bisa menyelesaikan sampai SMP ya. Kemarin terakhir dia bulan Mei dia sempat ikut ujian SMP. Sekarang dia karena kondisinya masih seperti lemes gitu, sehari-hari lemes, dia merasakan jadi vakum dulu. Sementara itu Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan tambahan 1 kasus anak dengan gagal ginjal akut yang meninggal dunia. Pasien itu merupakan anak laki-laki berusia 1 tahun 10 bulan yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Sumba Barat pada Rabu sekitar pukul 10 malam. Korban sempat dirawat beberapa hari di RSUD Waikabubak dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali untuk melakukan cuci darah. Namun, belum sempat dirujuk, pasien anak itu sudah meninggal dunia. Tercatat sudah 2 kasus gagal ginjal akut misterius ditemukan di Nusa Tenggara Timur, hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Ketiadaan alat cuci darah di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta membuat tindakan cuci darah bagi pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut sulit dilakukan. Barangkali informasi yang perlu disampaikan. Sementara di Jakarta, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Lis Diana Liastuti, mengatakan hingga 20 Oktober 2022, angka kejadian gagal ginjal akut yang dirawat di RSCM sebanyak 49 kasus. Para pasien mulai dari usia 8 bulan hingga 8 tahun. Rata-rata, pasien anak yang masuk ke RSCM sudah dalam kondisi lanjut atau sudah tidak ada air seni sama sekali. Sebelumnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebut 99 anak di Indonesia meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Hasil penelitian sementara, 99 anak meninggal karena gagal ginjal akut di tubuhnya terdapat kandungan zat kimia berbahaya. Ada 3 zat kimia yang ditemukan pada pasien meninggal, yakni etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol batil ether atau EGBI. Dari 99 balita itu terperiksa ada kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya. Etilen glikol, dietilen glikol, sama etilen glikol batil ether. Kasus anak mengalami gagal ginjal akut sudah dilaporkan sejak akhir Agustus dan terjadi di 20 provinsi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.